Halo pemirsa Info Fotografi, jumpa lagi dengan saya Ence Chin. Hari ini saya akan membahas tentang 5 hal yang saya sukai dari kamera Leica Q dan juga 5 hal yang saya tidak sukai dari kamera Leica Q ini. Yang pertama adalah meskipun ukuran dari kamera Leica Q ini tergolong kecil, tapi di dalamnya sudah ada full frame sensor ya, yang 24 megapiksel untuk Leica Q dan 47 megapiksel untuk Leica Q2. Jadi kita bisa mengharapkan mendapatkan hasil kualitas gambar yang bagus dari segi detail, gradasi warna, dan juga ISO tinggi yang lumayan bebas dari noise. Yang kedua tentunya adalah lensa Leica yang ada di kamera ini, yaitu lensa Leica 28 mm f1.7 dengan dukungan Optical Image Stabilization atau OIS. Nah, meskipun lensa ini tidak bisa diganti-ganti, tapi cukup fleksibel untuk berbagai keadaan pemotretan. Kita bisa pakai untuk landscape misalnya, karena cukup lebar, juga bisa foto potret dengan mengikut sertakan latar belakangnya di mana subjek itu berada. Dan kemudian karena bukaannya sangat besar dengan didukung dengan OIS, saya bisa memotret dengan keadaan yang gelap sekali, itu tidak masalah, sehingga dengan bukaan yang besar, dengan OIS saya bisa menggunakan shutter speed yang agak lambat, sehingga saya bisa mendapatkan hasil yang lebih bersih, karena saya tidak perlu menaikkan ISO terlalu tinggi. Yang ketiga adalah antarmuka atau desain dari Leica Q, yang memudahkan untuk fotografer mengubah setting. Contohnya di lensanya sudah ada gelang aperture, sehingga kita bisa lihat aperture apa yang aktif dan kita bisa mengubahnya dengan mudah. Selain itu, di bagian atas kamera ada shutter speed, dan di belakang kamera itu banyak tombol-tombol akses langsung, misalnya ISO, dan kemudian ada function button yang kita bisa konfigurasikan, misalnya menjadi fungsi WB. Nah, menu dari Leica Q itu juga sangat sederhana dan tidak terlalu banyak seperti kamera digital pada umumnya. Hanya sekitar 5 halaman, dan menu-menu item itu kita bisa daftarkan ke menu favorit, di mana waktu kita pencet tombol menu, dia langsung akses ke favorit, yaitu menu-menu yang sering kita gunakan. Jadi di lapangan, kita mengubah setting itu sangat cepat sekali. Dari Leica Q ke Leica Q2 terjadi proses simplifikasi lagi, yaitu tombol-tombol di belakangnya ini menjadi lebih besar dan lebih sedikit, sehingga memudahkan teman-teman yang menggunakan sarung tangan untuk mengakses tombol-tombol tersebut. Tapi jangan khawatir, di Leica Q2 itu bahkan dipermudah lagi dengan menu status, ya, di mana kita bisa mengubah antara foto dan video atau mengubah setting-setting yang kita sering gunakan dengan hanya menyentuh icon-icon yang ada di status screen tersebut. Yang keempat adalah sistem autofocusnya cukup cepat untuk berbagai kondisi pemotretan. Nah, selain itu, lensa ini mendukung manual focus, di mana sudah ada indikasi jarak yang memudahkan teman-teman yang suka menggunakan manual focus, terutama menggunakan teknik yang namanya zone focusing atau hyperfocal focusing. Selain itu, lensa ini bisa fokus cukup dekat. Dengan memutar gelang ini ke makro, maka dia bisa motret kurang lebih 17 cm dari kameranya. Sehingga kalau kita mau motret subjek-subjek yang kecil, seperti bunga-bunga kecil, makanan, itu bisa mudah dan kemudian mendapatkan hasil yang prima. Yang kelima adalah kamera ini menggunakan mekanisme lift shutter, sehingga saat memotret itu suaranya jauh lebih senyap daripada kamera mirrorless yang lain, apalagi kamera DSLR. Dan kemudian kita bisa mengaktifkan electronic shutter kalau kita perlu memotret tanpa suara sama sekali. Selain itu, lift shutter itu punya satu keunggulan tambahan, di mana saat saya pakai flash, saya bisa menggunakan maksimum sync speed flash itu di 1/2000 detik. Sehingga saya bisa memotret saat terang-terang di luar ruangan dengan bukaan besar, tanpa harus khawatir flash saya bisa mendukung high sync speed atau tidak. Sekarang saya akan bahas tentang apa saja yang saya tidak sukai dari kamera Leica Q ini. Pertama adalah tuas on-off-nya. Jadi di tuas on-off ini ada pilihan S dan C. Seringkali saat saya menyalakan kamera ke mode S, yaitu memotret satu foto per jepretan, itu tuasnya tidak sengaja keputar ke C, karena terlalu ringan atau mekanismenya stopnya tidak terlalu jelas.
Sehingga saat saya motret, tanpa sengaja saya mengambil beberapa foto yang sebenarnya saya tidak perlu, ya. Jadi itu yang kadang-kadang nyebelin. Yang kedua adalah sistem autofocus dari Leica Q. Meskipun sistem autofocus Leica Q itu pada dasarnya sudah oke untuk berbagai jenis pemotretan, tapi ada beberapa keadaan di mana Leica Q ini sulit untuk mengunci subjek, ya. Jadi keadaan yang low light, yang sangat gelap, dan keadaan yang kontrasnya sangat rendah. Tapi saat itu biasanya saya akan menggunakan manual fokus. Untungnya Leica Q itu punya indikasi jarak fokus yang cukup jelas, sehingga saya bisa memotret tanpa halangan di tempat yang gelap atau kontras rendah. Yang ketiga adalah tentang weather sealing. Jadi kamera Leica Q yang pertama ini belum weather seal, sehingga bagi teman-teman yang sering main di pantai, itu harus hati-hati. Jangan sampai kamera Leica Q yang pertama itu tersiram air laut, apalagi terendam air. Itu akan merusak kamera ini. Selain itu, kamera ini juga tidak cocok untuk dibawa potret di keadaan hujan-hujanan atau dibawa ke tempat yang sangat berdebu seperti padang gurun. Karena debu-debu halus dan partikel-partikel yang nggak bagus itu bisa masuk melalui lensa dan juga bisa masuk melalui lubang-lubang yang ada di bodi kamera ini, sehingga merusak kameranya. Saran saya adalah selalu menggunakan cover jika kita harus memotret di kondisi yang buruk seperti itu. Dan juga bisa kita menempelkan tape untuk menutupi lubang-lubang audio yang ada di kamera ini. Bagi teman-teman yang sudah punya Leica Q2, tentunya tidak perlu khawatir dengan kondisi pemotretan yang ekstrim. Karena di Leica Q2 itu sudah weather seal. Yang keempat berkaitan dengan mode video, terutama untuk Leica Q yang pertama. Untuk mendapatkan akses ke mode video, kita harus menekan tombol yang di belakang kamera ini. Nah, tombol yang di belakang kamera ini sayangnya bukan hanya untuk mode video, tapi untuk menampilkan informasi seperti histogram atau level dan lain-lainnya yang berguna untuk memotret. Tapi kalau kita agak hati-hati, kita pencet berulang kali dan kemudian masuk ke mode video tanpa sepengetahuan kita. Nah, saat kita mau motret, itu jadinya malah merekam video dan itu sangat menyebalkan. Untungnya di Leica Q2 itu sejak ada firmware update 2.0, masalah itu sudah teratasi. Jadi di firmware yang baru ini, Q2 itu memiliki status screen, di mana saat kita mau mode video, itu tidak diakses dengan tombol yang di belakang kamera lagi, tapi kita harus tekan menu, sehingga muncul satu screen, kemudian kita sentuh videonya untuk mengakses mode video. Jadi kesalahan yang saya utarakan tadi, itu bisa sangat berkurang. Yang kelima adalah buffer dari kamera Leica Q ini. Jadi saat kita memotret, terutama dengan format RAW plus JPEG, itu buffernya itu sangat terbatas. Terutama saat kita motret berturut-turut. Misalnya saat saya memotret continue shooting, 10 frame per second, itu sangat cepat sekali kameranya macet dan saya harus menunggu cukup lama untuk bisa melihat hasil foto atau kembali memotret. Nah, hal yang seperti ini bisa diatasi kalau kita memotret dengan JPEG, di mana kita bisa memotret terus-menerus tanpa masalah buffer. Cuman sayang sekali, kadang-kadang soalnya kita memerlukan RAW untuk keadaan yang sulit, misalnya yang sangat kontras, sehingga kita bisa memulihkan bagian yang terlalu terang atau terlalu gelap, atau mau mengedit warna yang lebih ekstrim. Jadi menurut saya, Leica Q itu, baik yang pertama apalagi yang kedua, terlepas dari semua kekurangannya, itu masih sangat layak untuk dipakai. Karena kualitas dari kameranya sangat bagus, dan bisa menghasilkan karya-karya foto yang memiliki karakter yang spesial. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman untuk memilih kamera Leica. Sampai jumpa lagi, bye-bye!